eh, apa namanya, kita ada keinginan yang sama ini Bapak Ibu, bahwa mendidik anak, pepatah Afrika itu kan mengatakan membutuhkan orang sekampung untuk mendidik seorang anak. Ya, it takes a village to raise a child, membutuhkan orang sekampung. Tapi setelah kalau kita renungkan balik, ternyata merusak anak sekampung cukup satu orang bisa. Ya, betapa beratnya tugas ini. Makanya kita ini Bapak Ibu semua ini yang berjuang di dunia politik ini ahli surga semua ini. Kenapa? Karena berjuangnya berat, tetapi punya keyakinan itu. Termasuk Pak Miftah yang memilih ya untuk kemudian berjuang di jalan pendidikan anak usia dini. Pak Miftah, saya ucapkan selamat dulu. Ini kalau Bu Daruni sudah kodratnya ibu, gitu, bersama Bu Ning dan semua para ibu di sini. Tapi seorang ayah ini luar biasa. Bahkan ke dalam kitab suci Bapak itu ada 17 percakapan, ya, antara yang apa namanya di kitab suci itu. Ternyata yang menarik dari 17 percakapan itu, 14-nya itu ayah dengan anak. Ya, dua percakapan ibu dengan anak dan satu percakapan keluarga dengan anak. Artinya peran ayah itu sangat penting. Jangan sampai Indonesia saat ini disebut fatherless country karena memang ayahnya nggak berfungsi. Ya, Pak Miftah, saya mau tanya lagi Pak Miftah, Hari Ayah Nasional itu tanggal berapa Pak? Pokoknya bulan Apa? Ayo, berapa? Hari apa? Hari Hari apa Ayah ya? Nasional, ayo, Hari ayah. ayo. Hari ayah, tanggal berapa ya? Sebelum Hari Ibu pokoknya, sebelum Iya, kayak ininya, sebelum hari ibu. Jeda bulannya. berapa minggu gitu. Oh, bulan, sebulan sebelum Hari Ibu. Oh, Nah, itu bulan ada apa? contekannya tuh Pak dari Bugaluh. Begala, terima kasih. Tanggal 12 November, November. Nah, tanggal. itu Pak Miftah. Ya. Itu Hari Ayah itu sebenarnya juga dalam rangka untuk mengingatkan lagi peran ayah gitu ya. Karena saat ini banyak sekali ayah itu yang kehilangan momentum kebersamaan dengan anak dengan alasan aku yang cari uang. Ibu, kamu didik anak, aku cari uang. Padahal perintah Tuhan nggak demikian. Ya, perintah Tuhan itu yang hanya sampai ke situ itu ketika sampai 2 tahun saja. Ya, ibu memberikan ASI selama 2 tahun penuh, bapak mencari makanan dan pakaian dengan cara yang benar itu hanya 2 tahun. Tapi setelah 2 tahun, bagaimana anak kita sudah bisa berlari, sudah bisa teriak, sudah bisa kemana-mana, itu sang ibu pasti akan kerepotan. Maka Tuhan tidak ingin, tidak boleh seorang ibu sengsara sendiri karena anaknya. Tidak boleh ayah juga sengsara karena ayahnya. Contoh, kok ada ini Pak Deddy yang ayah sengsara karena anaknya. Iya, ini Buning. Gara-gara ikut organisasi di Impaudi, ya, ada seorang ibu ninggalin pesan di depan di pintu rumahnya, ya. Ternyata sang ayah pulang sore-sore. Dibacalah surat itu. Ayah, maaf ya, pulsa bunda habis, tidak bisa kirim WA. Tolong ya, itu nanti anak kita yang pertama tolong nanti diantar ke les, ngaji. Yang nomor dua nanti tolong ya, dimandiin. Yang nomor tiga tolong juga ya, nanti dijemput dari rumah eyangnya. Yang nomor empat masih bayi di rumah sebelah, tolong juga diambil sekalian. Dan minta tolong juga ya, tadi kayaknya nasinya sudah saya, beras sudah saya masukkan ke rice cooker, tapi belum saya cekleke, tidak tolong sekalian ya. Coba ayahnya kan kerepotan ini. Ya, ini juga nggak boleh gitu ya. Gara-gara ibu yang berkarir tapi tanpa kemudian koordinasi dengan pasangannya. Dan ini Tuhan tidak menginginkan itu. Maka kemudian eh, harus bersama-sama bahkan ahli warisnya pun tak boleh sengsara karena anak itu. Dan ini penting buat kita semuanya Pak Miftah, bahwa peran panjenengan dalam dunia kepautan itu sangat penting dan itu monggo yuk kita berjuang di jalur ini gitu loh. Para ayah itu untuk membackup para ibu, para istri itu untuk tidak kerepotan dalam pengasuhan anak. Itu nggih selamat buat panjenengan. Nanti tanggal 12 November Pak harus adakan itu hari ayah sebelum hari ibu ya. Indonesia sudah mencanangkan itu. Kemudian tadi terkait dengan masalah apa namanya anak diajarkan di usia dini dengan sesuatu yang mungkin drilling ya. Ingat loh Bapak Ibu, ya, jikalau menghafal itu sesuatu yang paling utama, itu mukjizat Nabi bisa jadi yang pertama adalah bisa membaca. Tapi kenapa? Panjenengan renungkan. Sampai 40 tahun loh, beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis itu loh. Seorang ummi, seorang buta huruf gitu loh. Bukankah, bukan, apakah itu berarti Tuhan lupa? Tidak. Ada hikmah di balik itu. Yang dikuatkan terlebih dulu adalah bagaimana kemandirian dia. Birrul walidain. Keyakinan sama Tuhan yang pertama. Yang kedua birrul walidain. Tadi Bu Daruni betul itu Bu kegiatannya.
Apa coba merapikan mainan, merapikan sepatu, sandalnya, kemudian juga kalau perlu tambahkan satu lagi membersihkan tempat di sekeliling sekolah itu ya, di sekolah kita agar bersih. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kemandirian. Kemandirian itu membuat anak nanti bisa menolong orang tuanya, gitu ya. Itu yang penting, lebih penting dari apapun. Bahkan menghafal itu kalau dalam dunia Yun Seun yang saudaraku yang non Muslim ini ingin saya sampaikan kepada yang Muslim terkait dengan masalah menghafal Quran itu sebenarnya tahapan nomor dua gitu ya. Setelah membaca adalah menghafal. Kalau kalau di dalam dunia belajar kita mengenal yang namanya taksonomi Bloom, ya, cara berpikirnya. Mulai dari yang lot itu dari mengingat, kemudian eh, memahami, kemudian melakukan, kemudian menganalisis, kemudian menganalisis, mengevaluasi, lalu mengcreate gitu ya. Nah, di dalam belajar Quran itu ternyata juga ada tahapannya, mulai dari membaca, kemudian mengingat, ya. Tapi kalau anak kita kekuatannya di mengingat, mengingat dulu, gitu loh. Lalu kemudian memahami, kemudian melakukan, kemudian mengajarkan, yang tertinggi adalah memperjuangkan. Nah, jadi itu sama-sama paling rendah, Pak. Ya, jadi jangan kita terjebak dengan kemudian anak dipaksa untuk drilling itu dulu. Justru enggak, karena semua semua orang-orang bijak dulu mendidik anaknya itu justru dibiarkan di 7 tahun pertama sebagai seorang penggembala. Semua nabi pembawa kitab suci adalah penggembala. Artinya apa? Di alam semesta. Disitulah nama-nama Tuhan muncul. Disitulah dia sosial. Dia berbuat baik tanpa harus melihat siapa dan oleh apa dengan mengapa dan bagaimana. Enggak perlu. Dia pokoknya berbuat baik kepada yang sesama seiman atau tidak ada masalah gitu ya. Ini yang perlu kita kenalkan kepada anak lebih dulu. Perkara ada anak yang memiliki memori yang lebih kuat, ya memang akan lebih baik kalau diisi dengan ingatan-ingatan tentang kitab sucinya daripada diisi dengan lagu-lagu yang nggak bermutu, diisi dengan sesuatu yang membuat anak juga apa namanya jauh dari Tuhan, dari sosialnya, lebih baik diisi dengan hal yang itu. Itu yang penting, gitu. Jadi tidak mutlak seharusnya, dan ini panjenengan bisa membantu menguatkan, ya, terutama di tempat panjenengan dulu. Nggak usah lihat yang sebelah-sebelah dulu, nggak usah. Nanti terjadi pergesekan nanti, ya. Karena tetap akan kalah panjenengan, gitu loh, ketika bergesekan itu loh. Oh, kamu itu loh, orang belajar tentang kitab sucinya yang menghafal kok di apa namanya persoalkan. Bukan itu. Jadi Bapak fokus saja di lembaganya sesuai fitrah. Kalau Bapak seorang Muslim, maka lihat bagaimana Nabi di usia dini. Ya, di usia dini apa yang dilakukan beliau? Oh, ternyata beliau didekatkan oleh para pengasuhnya itu di alam semesta, menjadi penggembala. Lalu didekatkan dengan sesama manusia, menjadi apa? Menjadi pedagang. Lalu kemudian menjadi seorang pemimpin dengan sesuatu yang luar biasa. Ketika semua modal itu dimiliki. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu dipahami dulu. Yang penting adalah kembalikan pembelajaran anak kita pada fitrahnya, yaitu melalui bermain. Saya yakin kalau ada dokumentasinya, putranya Nabi Adam juga dulu sukanya main itu loh. Yang kita tahu mungkin putranya Pak Adam Malik, putranya Mas Adam Jordan itu ya, yang suka main. Bahkan ketika dulu kita waktu kecil juga sering dimarahi orang tua kita. Bocah kok dolanan terus ya? Kapan sih naune? Nah, dulu kita sering dimarahi orang tua kita seperti itu. Lalu kita punya anak. Kita juga sama bilang sama anak kita, bocah kok dolanan terus, anak kok main terus. Besok anak kita punya anak juga akan bilang sama. Nah, maka ini fitrah. Nah, kalau fitrah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan hukum Tuhan, maka harus kita jaga dengan cara bermain yang menyenangkan. Nah, nanti insya Allah di materi berikutnya ini nanti ada penguatan di bagian itu ya, cara belajar anak usia dini dan sebagai strateginya juga ada. Terima kasih Bapak Ibu yang mulia yang saya oleh Tuhan.